Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza ahabba rajulu akhahu falyu'limhu. Bab, jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya memberitahukannya. Bab, jika seseorang mencintai saudaranya, yaitu saudaranya seiman, maka hendaknya memberitahukannya. Beritahukan, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini maksud judul bab ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya bin Sa'id an Thawr qal haddatsani Habib bin Ubaid anil Miqdam ibni Ma'di Karib wa kana qad adrakah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuh. Telah menceritakan pada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya bin Sa'id dari Thawr, ia berkata telah menceritakan padaku Habib bin Ubaid dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dan dia telah menjumpainya. Ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya ia memberitahukannya bahwa ia mencintainya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau memberikan tuntunan perintah, jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, itu saudara seiman. Jadi kalau kita mencintai seorang muslim, saudara seiman, maka beritahukanlah dia bahwa ia mencintainya. Itu dengan berkata, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini maksudnya. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan demikian. Ada seorang berkata di hadapan Nabi, saya ketika ada seorang lewat, saya mencintai orang ini karena Allah. Maka Nabi bertanya, kamu sudah memberitahukan dia? Belum, ya Rasulullah. Datangi dia, beritahukanlah dia bahwa engkau mencintainya karena Allah. Nah, ini ya. Ini yang diperintahkan atau yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai seorang Muslim karena Allah, maka beritahukanlah dia bahwasanya ia mencintainya karena Allah. Kenapa perlu dikasih karena Allah? Karena kalau cinta Muslim karena dunia tidak terpuji. Oh, saya suka sama ini karena orangnya kaya, karena orangnya ini nggak terpuji. Oh, saya cinta orang ini karena dia pemain bola terkenal, nggak terpuji. Tapi kalau mencintai seorang karena Allah, karena dia taat kepada Allah, maka yang seperti inilah yang terpuji. Nah, kalau kita cinta atau suka dengan orang seperti ini, katakan kepada dia bahwa aku mencintaimu karena Allah, menyukaimu karena Allah. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disunahkan atau pertama ditekankan untuk cinta karena Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk mencintai seorang karena Allah. Makanya seorang muslim hanya mencintai muslim, tidak mencintai kafir. Seorang muslim hanya mencintai muslim, saudara seiman. Dan besar kecilnya kecintaan kepada seorang muslim tergantung sebesar ketaatannya, tergantung besar kecil ketaatannya. Makin taat seorang muslim kepada Allah, maka kita pun makin cinta kepadanya. Makin kurang ketaatannya kepada Allah, maka makin berkurang cinta kita kepadanya. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, disunahkan untuk memberitahukan kepada seorang yang kita cintai karena Allah bahwa kita mencintainya karena Allah. Jadi kalau kita suka dengan seseorang, suka di sini jangan dibayangkan maksudnya suka apa sejenis atau homo, bukan. Maksudnya apa gimana ya, kalau dalam bahasa Indonesia suka ya, atau apa diartikan,
Artinya saya simpati, nah gitu mungkin. Kalau orang Indonesia kalau disebut cinta kesannya homo nanti, bukan. Artinya gini, kalau kita simpati sama seorang, ini orang ini soleh, ini rajin ke masjid, orang ini sepertinya rajin ibadah, maka kita datangi dia lalu berkata, saya simpati kepada kamu karena Allah. Nah ini, kalau memang dikatakan, kalau diterjemahkan saya mencintaimu karena Allah ada prasangka negatif, maka bisa diterjemahkan saya simpati kepadamu karena Allah. Nah gitu. Nah ini faidah kedua. Lalu faidah ketiga, faidah terakhir, anjuran untuk mempererat persaudaraan sesama muslim. Ya diantara dengan cara apa? Tadi yang dituntunkan Nabi tadi, kalau kita cinta kepada seorang karena Allah, simpati kepada seorang karena Allah, maka hendaknya kita memberitahukannya supaya apa? Makin dekat hubungan kita dengannya. Dan ini sunnah Nabi yang bisa jadi jarang kita praktekkan. Kadang kita segan untuk ngomong pada seorang, oh saya cinta kamu, cinta kepadamu karena Allah. Segan kita. Atau saya simpati kepadamu karena Allah. Kita segan untuk mengucapkan itu. Padahal ini sunnah Nabi yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.